Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan kali ini, kami dari kelompok 2 Etnobotani UNJ 2021 akan mempresentasikan tentang proyek akhir etnobotani yang berjudul Daun Sirsak sebagai Obat Kanker. Buah sirsak yang memiliki nama latin Annona muricata merupakan buah berwarna hijau dengan duri-duri pendek di seluruh bagian kulitnya. Buah yang terkenal memiliki rasa masam ini dapat kita temui di kawasan tropis dan daerah dengan tingkat kelembaban yang tinggi. Salah satu sifat alamiah manusia yaitu mempertahankan hidupnya dengan lingkungan alam di sekitarnya. Masih banyak masyarakat yang memanfaatkan hewan dan tumbuhan di sekitarnya untuk memenuhi kebutuhan primer, sekunder, dan tersier. Tidak jarang, masyarakat menggunakan pengobatan dengan bahan dasar flora fauna yang mereka olah sedemikian rupa untuk menyembuhkan suatu penyakit. Bahan dan komposisi yang mereka gunakan biasanya berasal dari informasi secara turun-menurun. Sari buah sirsak yang terkenal mengandung asetogenin diketahui dapat menghambat perkembangan sel kanker. Ya, sampai di sini hanya itulah informasi yang diterima oleh masyarakat. Dalam dunia medis, untuk peracikan sebuah obat membutuhkan informasi yang mendetail dari pasien dan penyakit yang diderita agar dosis yang diberikan tepat untuk menangani penyakit tersebut. Banyak masyarakat yang meyakini bahwa dengan meminum rebusan daun sirsak dapat menyembuhkan kanker. Nah, kira-kira pernyataan berikut apakah mitos atau fakta ya? Nah, berikut akan diulas kebenarannya. Kanker juga pada buah sirsak, yaitu antioksidan. Ya. Dia ada macam-macam antioksidan yang bisa membantu menangkal radikal bebas di tubuh kita. Radikal bebas yang terlalu banyak itu juga akan memacu berbagai penyakit metabolik dan juga memacu timbulnya kanker. Jadi malahan kalau kita makan buah-buahan apapun termasuk sirsak yang mengandung antioksidan, dia mampu untuk menjaga supaya mencegah kita mendapat kanker sebetulnya. Kan bahwa daun sirsak itu mampu menjaga meredam perkembangbiakan sel-sel kanker dan bahkan mematikan sel-sel kanker di laboratorium pada preparat sel-sel kanker. Ya. Jadi banyak yang mati atau terhambat perkembangbiakannya. Ini kanker apa saja? Sel-sel kanker payudara, sel kanker di usus besar pada tikus, ya, dan juga sel kanker prostat. Ya, ternyata semua dapat dihambat pertumbuhannya oleh ekstrak dari daun sirsak tersebut. Ya. Berikut adalah contoh penyintas kanker yang menggunakan ekstrak daun sirsak sebagai pengobatannya. Mengetahui ada sel kanker yang bersarang di payudara membuat hidup seolah tak punya hari esok. Vonis mengidap kanker ganas yang disampaikan dokter pada April 2012 membuat Endri Kurniawati berpikir maut rasanya begitu dekat dan seolah tak ada yang bisa mengubahnya. Endri menjelaskan, ketika seseorang divonis mengidap kanker, maka dia harus memutuskan langkah apa yang mesti diambil berbekal informasi yang dia terima. Celakanya, bagaimana jika penderita kanker ini menangkap informasi yang salah, mengingat hoaks ada di mana-mana. Hoaks tentang kanker efeknya sangat fatal. Orang yang percaya kemudian mengikuti cara yang salah itu, tapi di saat sama sel-sel kanker dalam tubuhnya sudah menyebar. Akhirnya, Endri memutuskan mengambil jalan medis dan dibantu dengan pengobatan herbal. Dia menjalani operasi mastektomi, melakukan kemoterapi, rutin minum obat, dan mengecek kondisi kesehatan. Selain itu, Endri rajin minum rebusan daun sirsak setelah sebelumnya melihat beberapa penelitian tentang manfaat dan mewawancarai ahli di bidangnya. Seiring berjalannya waktu dan teknologi yang berkembang dengan pesat, penelitian terkait manfaat daun sirsak untuk mengobati penyakit kanker terus dilakukan. Sebuah studi mengatakan bahwa asetogenin yang terkandung di daun sirsak dapat digunakan untuk melawan kanker dengan menghambat ATP atau adenosinatrifosfat yang memberikan energi pada sel kanker.
Dikutip dari salah satu jurnal hasil penelitian yang telah dilakukan terkait manfaat daun sirsak untuk mengobati kanker, ini dapat dilakukan dengan pengolahan daun sirsak untuk pengobatan kanker dengan cara merebus 10-15 daun sirsak dengan 2 gelas air yang hingga tersisa 1 gelas air saja yang isinya ekstraknya. Disarankan saat merebus menggunakan panci yang terbuat dari tanah liat agar kemurnian zat tetap terjaga. Nah, apa yang menyebabkan daun sirsak begitu sakti ya untuk meredam perkembangbiakan sel-sel kanker dan membunuh sel-sel kanker? Itu karena adanya kandungan asetogenin di dalam daun sirsak tersebut. Itu yang diduga yang berefek berkhasiat membunuh sel-sel kanker tersebut. Nah, berikut adalah tata cara untuk membuat ekstrak daun sirsak. Nah, yang pertama adalah mengambil 5 daun sirsak. Sebagai catatan, pengambilan daun sirsak sebaiknya dimulai dari daun keempat atau kelima ujung pucuk karena senyawa yang terbentuk pada daun sudah cukup optimal. Nah, untuk panci digunakan panci yang terbuat dari tanah liat agar kemurnian zat tetap terjaga. Selanjutnya mencuci daun di air yang mengalir. Lalu daun dipotong-potong menjadi beberapa bagian yang kecil. Lalu tambahkan 500 ml air. Kemudian direbus dan ditunggu sekitar 30 menit. Setelah 30 menit, air rebusan ditaruh di gelas. Ekstrak daun sirsak pun siap disajikan. Nah, dapat disimpulkan bahwa pada daun sirsak terdapat senyawa asetogenin yang mampu menghambat produksi energi ATP yang menyebabkan pembelahan sel kanker terganggu. Asetogenin ini memiliki sitotoksisitas terhadap sel kanker, yang artinya senyawa asetogenin pada daun sirsak dapat membunuh sel kanker. Namun, asetogenin hanya membunuh sel kanker yang ada di dalam tubuh, sedangkan sel normal tidak akan diserang dan akan tetap tumbuh. Itulah sekiranya informasi yang dapat kami sampaikan terkait dengan manfaat daun sirsak untuk pengobatan kanker. Mohon maaf apabila terdapat salah dan semoga membantu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.